Iran akhirnya benar-benar mewujudkan ancamannya untuk menyerang Israel. Tidak tanggung-tanggung, ratusan drone dan rudal diluncurkan untuk membombardir Israel. Militer Israel mengklaim sebagian besar drone dan rudal Iran berhasil dicegat. Namun demikian, serangan itu juga menyebabkan kerusakan di fasilitas militer Israel. Iran mengaku serangan ini merupakan pembalasan atas serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah yang menewaskan sejumlah pejabat militer Iran, termasuk seorang jenderal senior. Pertanyaannya, mengapa Iran berani menyerang langsung ke daratan Israel dan akan seperti apa ya dampak dari peperangan ini ke depan? Telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia yang juga mantan Kasau Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim, dan juga bergabung di studio pemerhati politik Iran Nasir Tamara. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi, kalau kita melihat konflik antara Iran dan juga Israel ini, kita mungkin melihat dari perspektif bagaimana kekuatan militer dari masing-masing negara ini, Pak Cepi. Ya, baik. Nah, sebelum sampai ke situ, saya perlu cerita dulu mengenai kecanggihan persenjataan, ya. Supaya kita tahu latar belakangnya. Setelah perang dunia berakhir ya dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka setiap negara seolah-olah ditahan atau di dalam kondisi ceasefire bagi terutama negara-negara yang memiliki bom nuklir atau bom atom. Itu sebabnya tidak ada lagi perang dunia. Kalau terjadi itu konflik-konflik internal, ya perang-perang kecil-kecilan yang di dalam konspirasi teori. Saya nggak mau mendalami konspirasi teori karena tidak ada data dan fakta yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi itu adalah untuk mempertahankan global military industry. Itu sebabnya konflik tetap terjadi ya. Tapi sekali lagi itu satu hal. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sekarang teknologi sudah memiliki kemampuan senjata yang mass destruction. Jadi tidak ada orang yang akan berani memulai lagi perang dengan mass destruction weapon. Kalau Amerika menyerang Irak dulu, dia tahu karena Irak tidak punya senjata mass destruction. Jadi negara-negara yang tidak punya itu biasanya dengan enteng aja diserang. Ya, tapi kalau negara yang punya, orang itu tidak akan sembarangan diserang. Contohnya misalnya Korea Utara itu tidak akan diserang karena diketahui Korea Utara itu punya. Ya, beberapa negara itu punya kemampuan mass destruction. Dan kemajuan teknologi ini sangat luar biasa ya. Sebagai contoh saja, ya. Ini bukan konspirasi teori, tapi ada datanya di dalam bukunya Bob Woodward, yaitu Trump in the White House, itu ditulis bahwa ada perjanjian Amerika dengan Korea Selatan, ya, ada special SES program, ada perjanjian, ada top secret agreement antara Amerika dengan Korea Selatan. Mengapa? Karena Korea Utara sudah memiliki ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang bisa mencapai Los Angeles dalam waktu 38 menit. Ya. Kita bisa bayangkan ya, ICBM dengan kepala nuklir itu 38 menit dari Korea Utara ke Los Angeles. Itu sebabnya mereka harus punya kolaborasi dengan negara lain, dengan sekutunya. Selalu akan begitu. Dan Amerika mendapat bantuan dari Korea Selatan yang bisa membantu untuk mendeteksi kapan launching dari ICBM berkepala nuklir itu menuju teritori Amerika Serikat. Nah, dari kemajuan teknologi yang seperti itulah makanya kita melihat ya bagaimana saling menahan diri para negara-negara yang terlibat konflik. Saya tidak akan berbicara konfliknya, nanti Nasir Tamara akan berbicara banyak tentang konfliknya. Tetapi saya akan berbicara tentang teknologi persenjataannya. Salah satu sistem pertahanan udara baik di dunia itu adalah Israel. Karena dia menghadapi ancaman dari banyak negara, dan ancaman itu biasanya berupa surprise attack dari udara. Itu pasti. Dan salah satu sistem ini pernah dikembangkan oleh Ronald Reagan yang bernama Strategic Defense Initiative, yaitu pagar imajiner yang melindungi negara-negara NATO dari serangan-serangan ICBM dari Pakta Warsawa misalnya. Jadi Israel adalah one among the best ya air defense system. Ya, kita pernah dengar namanya Iron Dome, apalah namanya. Nah, sekarang pertanyaan, Iran